Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kami akan menampilkan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Bersama saya Yurita Akiolaina dari SMA Yaspen Tugu Ibu sebagai coach. Dan saya Romi Asdiguci dari SDIT Rahmania sebagai observer. Dan saya Erinda Depilina Napetupulu dari SMP Triguna sebagai coach. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Yuri. Waalaikumsalam Pak Romi. Gimana kabarnya Bu Yuri? Alhamdulillah sehat. Pak Romi sehat? Saya sehat alhamdulillah. Bu Yuri, sebelum kita coaching, sebagai awal saya akan melakukan pertanyaan ya Bu Yuri ya. Jadi yang pertama-tama saya akan diskusikan dulu ya tentang rubrik penilaian kita hari ini. Oke, baik Bu. Pada coaching kita hari ini ya coach dan coachee akan saya amati ya Bu ya. Tentunya dengan alur tirta atau nanti bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut merespon ya atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Bu Yuri adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Oke, baik Pak. Kalau berdasarkan pertanyaan dari Pak Romi tadi ya, yang pertama kali akan dikembangkan yaitu potensi kesadaran penuh. Kemudian juga mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Baik, terima kasih jawabannya Bu Yuri. Selanjutnya pertanyaan kedua, kompetensi mana yang ingin atau Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi Bu? Oke, kalau mengenai pertanyaan spesifik ya Pak, yang saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Oke, selanjutnya Bu, ini yang terakhir ya Bu ya, indikator yang bagaimana yang ingin Ibu dalam proses coaching kali ini? Ya, yang saya inginkan itu coaching ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah yang tepat agar dia dapat mengatasi permasalahan. Oke, wah seru sekali nih, mudah-mudahan berjalan dengan lancar ya Bu Yuri ya. Demikian praobservasi kita kali ini. Silakan Ibu melakukan coachingnya terhadap coaching. Baik, siap. Ya. Terima kasih banyak Pak. Sama-sama, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Erinda, apa kabar? Selamat siang Bu Yuri. Baik-baik saja Bu Yuri. Alhamdulillah sehat ya. Sehat Ibu. Sehat. Bu Erinda, tadi saya dengar katanya Bu Erinda mau ngobrol nih sama saya. Emang benar ya pengen ngobrol sama saya? Oh iya Bu, saya pengen ngobrol sekali dari kemarin-kemarin saya kepikiran terus gitu. Biar ini ya mau nyari-nyari saya. Iya, nyari-nyari Ibu. Oke. Ada yang ada yang memang pengen benar diobrolin Bu? Ada Bu, gini saya punya permasalahan nih. Anak-anak itu buang sampah itu sembarangan. Kadang di bawah kolong meja itu dia buat sampah itu kadang sampai lebih dari 10 item di situ ada di dalam bawah mejanya. Bahkan ada di lantai juga Ibu. Masya Allah, benar-benar. Berarti Bu Erina ini punya permasalahan ini mengenai sampah di sekolah. Sampah di sekolah. Kita obrolin ya Bu, mudah-mudahan nanti ketemu nih solusinya. Tapi karena waktu kita nggak banyak, mungkin sekitar 10 menit ya Bu ya, kita obrolin. Oke Ibu. Oke nih. Kalau dari percakapan kita nih Bu Erinda ketemu sama saya dari percakapan ini, kira-kira apa sih yang Bu Erinda ingin dapatkan? Saya ingin supaya mendisiplinkan anak-anak siswa yang ada di sekolah saya itu dalam hal membuang sampah Bu. Jadi supaya sampah itu tidak berserakan di mana-mana. Oke, jadi di sekolah nih lagi ada permasalahan sampah yang bikin Bu Erinda tuh bener-bener kewalahan. Dan harapan Bu Erinda nih permasalahan tentang sampah nih bisa diselesaikan. Oke. Jadi harapan Ibu itu ya. Nah, seperti apa yang ingin Ibu lebih kembangkan nih? Harapan-harapan yang lebihnya itu seperti apa kira-kira? Harapan-harapan lebihnya itu sampah-sampah itu bisa berkurang ya Bu ya. Jadi bisa bermanfaat untuk
kelanjutan hidup selanjutnya, Bu. Jadi dari sampah yang berserakan itu punya manfaat ya, Punya Bu? manfaat. Punya manfaat ke anak-anak. Oke, dengan kondisi sekarang nih yang di sekolah nih, kira-kira itu ada di level berapa ya, Bu? Penyelesaian masalahnya itu masih di tingkat level 5, Bu. Masih di level 5 ya? Masih ada kurangnya kesadaran daripada para siswa-siswa yang ada di kelas. Jadi kalau sekarang kondisinya di level yang sekarang nih dengan permasalahan yang banyak ini, harapan Bu Erinda ini masih bisa digerakkan lagi kira-kira sampai level berapa? Kalau saya bisa gerakan lagi untuk siswa-siswa itu dalam hal misalnya dia dalam membuang sampah itu supaya pada tempatnya ya, Bu ya. Kemudian sampah-sampah yang tadinya itu yang masih banyak berserakan itu atau yang bertumpukan di belakang sekolah kita itu bisa dimanfaatkan. Misalnya untuk membuat kompos ya, Bu ya. Betul. Atau bisa dibuat daur ulang. Jadi mereka bisa memanfaatkan sampah yang ada itu untuk menjadi sebuah benda gitu. Oke, benda daur ulang ya, Bu? Iya, benda daur ulang bisa dimanfaatkan kembali. Iya, benar ya, Bu. Dengan rencana-rencana Ibu itu kira-kira bisa tercapai nih dari level 5 naiknya ke level berapa? Mudah-mudahan bisa di level 8 nih, Bu. Bisa level 8 ya. Iya. Mudah-mudahan ya, berarti ada peningkatan ya. Ada peningkatan Harapannya. Iya, benar. Nah, kira-kira ada lagi nggak kira-kira strategi yang ingin Ibu kembangkan nih supaya tadi itu bisa jadi kompos, bisa jadi benda-benda siap pakai. Strategi lainnya, Bu, untuk pemanfaatan sampah ini? Strategi lainnya itu ya kita bisa kerjasama dengan tukang sampah ya, Bu ya, ataupun dengan pengelolaan yang ada di sekitar kita gitu. Jadi bisa kita jual juga atau betul, bisa kita jadikan kewirausahaan daripada siswa-siswi. Betul. Jadi dari sampah yang kotor tadi, anak-anak kemudian berkreasi, membuatnya jadi sesuatu yang bermanfaat. Tapi strategi kelanjutannya adalah jadi sebuah usaha. Usaha, benar. Luar biasa. Keren Bu. Nah, untuk mencapai tujuan yang Ibu inginkan ini, kira-kira Ibu butuh bantuan nggak? Saya sangat butuh bantuan itu dari para pengrajin-pengrajin ya, Bu ya. Misalnya dia bisa ngebuat keranjang misalnya atau buat tas dari bungkus-bungkus permen ya, Bu ya. Ataupun bisa membuat keranjang sampah dari sampah-sampah yang ada. Atau bisa memanfaatkan sampah-sampah itu untuk jadi sebuah meja atau sebuah kursi. Oke, berarti Ibu butuh orang lain nih. Iya, orang lain. Jadi pengajarnya. Bagaimana anak-anak diajarkan untuk bisa memanfaatkan sampah ini. Memanfaatkan sampah. Kira-kira kalau seandainya di dalam lingkungan sekolah nih, Bu, dukungan seperti apa yang Bu Erinda harapkan? Dukungan dari para siswa-siswi itu supaya nanti membedakan mana itu sampah yang organik, mana itu sampah yang non-organiknya. Jadi nanti bisa dikelola dengan baik. Berarti bisa juga dong, Bu ya, kalau gitu bekerja sama dengan anak-anaknya, orang tuanya dan teman-teman. Iya, bisa. Ya, Bu, ya? Nah, kalau gitu berarti Bu Erinda ini harapannya nanti bisa berkolaborasi dengan banyak orang. Dengan banyak orang. Dengan anak-anak, dengan tadi pengajarnya, orang tua. Harapannya seperti itu ya. Oke, Bu Erinda, dari percakapan kita ini, dari apa yang tadi sudah Bu Erinda sampaikan kepada saya, sebenarnya yang Bu Erinda dapatkan itu apa sih? Saya mendapatkan suatu pengalaman baru ini ya, Bu ya. Jadi sampah-sampah yang ada di bawah meja mereka atau yang di lantai itu bisa mereka manfaatkan kembali, kemudian bisa menghasilkan suatu usaha, Bu. Jadi mereka bisa diajarkan mulai dari dini itu untuk berwirausaha. Jadi sebuah langkah yang baik ya, Bu ya. Iya, dari Bu. Sesuatu yang tidak bermanfaat
anak-anak dapat pengalaman, kemudian nanti akhirnya mereka dapat sesuatu benefit dari benda tersebut. Iya, benar Ibu. Alhamdulillah, terima kasih. Nah, kalau gitu kira-kira langkah baik ini nih kapan ingin direalisasikan sama Bu Erinda nih? Kita akan merealisasikan sekitar 1 bulan kemudian ya Bu ya, karena kita harus berkoordinasi dengan orang-orang yang ada di sekitar sekolah kita. Kemudian kita juga harus mengundang narasumber dari luar ya Bu ya. Insya Allah bulan depan lah ya. Bulan depan. Insya Allah bulan depan. Alhamdulillah. Mudah-mudahan harapan Bu Erinda tercapai. Amin. Dan apa yang ingin dilaksanakan sesegera mungkin dilaksanakan. Saya tunggu kabar baiknya. Saya tunggu nanti beritanya bagaimana hasil dari anak-anak. Ya, nanti kita ngobrol lagi. Kita sharing lagi sama-sama. Oke Bu Yurita. Terima kasih banyak Bu Erinda. Sama-sama Ibu. Sampai ketemu lagi. Oke. Selamat siang. Selamat siang. Assalamualaikum Bu Yuri. Waalaikumsalam Pak Romi. Ketemu lagi ya. Iya. Bu Yuri tadi sudah melakukan coaching dengan Ibu Erinda ya. Betul. Nah, sebelum penutupan Bu, saya akan bertanya beberapa pertanyaan nih pasca observasi ya Bu ya. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Oke, baik Pak Romi. Di coaching saya ini, saya sudah melakukan coaching dengan alur tirta tadi sama Bu Erinda. Terus saya menanyakan tuh tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab sehingga alur tersebut bisa berjalan. Baik. Kemudian si coachingnya tadi Bu Erinda juga menceritakan permasalahan dan menemukan sendiri tuh solusi-solusi terhadap permasalahan. Oke Bu Yuri, menurut saya sebagai observer yang berlebih dari proses coaching tadi Bu Yuri dan Bu Erinda, ini sudah berjalan dengan baik ya Bu ya. Dan juga proses alurnya juga sesuai dengan alur tirta. Ya, dan juga Bu Yuri juga sudah berusaha menggali dan memberi pertanyaan kepada Bu Erinda sehingga Bu Erinda bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Dan juga coaching tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Siap. Nah, pertanyaan terakhir ya Bu ya. Ini sebelum kita tutup, yaitu kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan Bu? Oke, kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu caranya memahami lagi potensi kita sehingga nantinya itu dapat melakukan coaching yang lebih baik lagi dan lebih baik lagi Pak. Nah itu Bu ya, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik ya Bu ya. Ini demikian juga apa yang tadi sudah Ibu terapkan, mudah-mudahan bisa dikembangkan lagi. Baik, demikian observasi kita hari ini Bu ya. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Dan saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kami akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Bersama saya Erinda Depilina Napitupulu dari SMP Triguna sebagai coach dan saya Yurita Akiolaina dari SMA Yaspen Tugu Ibu sebagai observer. Dan saya Romi Astiguci dari SDIT Rahmania sebagai coach. Selamat menyaksikan. Selamat siang Bu Erinda. Selamat siang Bu Yurita. Apa kabarnya? Baik Bu Yurita. Bu Yurita gimana kabarnya? Sehat, alhamdulillah. Oke ya Bu Erinda, kita nanti hari ini mau melakukan coaching ya Bu ya. Ya, sebelum melakukan proses coaching ada sedikit yang ingin saya sampaikan nih sama Bu Erinda, boleh ya? Boleh Bu. Boleh. Ya nanti pada saat proses coaching antara coach sama coach itu kan akan saya nilai, akan saya perhatikan nih. Nah saya akan menilai dengan menggunakan rubrik penilaian coaching. Nah seperti apa yang sudah, apakah nanti
coaching ini berjalan sesuai dengan alur tirta atau tidak gitu ya. Kemudian apakah nanti si coach ini memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot atau tidak ya, yang nanti itu pertanyaan-pertanyaannya berdasarkan jawaban dari si coachee. Nah, kemudian bagaimana nanti coachee itu akan merespon pertanyaan-pertanyaan dari coach. Kemudian mungkin sebelum kita melakukan proses observasi nih, ada sedikit yang ingin saya tanyakan ke Bu Erinda. Ya, boleh ya Bu ya? Boleh Bu. Oke, pertanyaan yang pertama nih Bu, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan dalam coaching hari ini yaitu pertama itu pressure ya Bu ya, kehadiran penuh, kemudian mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot kepada coachee. Pada coachee. Baik, tadi Ibu ingin mengembangkan 3 kompetensi tadi ya Bu ya. Iya, mendengarkan secara penuh, kemudian pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, sama yang terakhir mendengarkan secara aktif. Oke, baik. Jadi kira-kira dari ketiga tadi spesifik yang ingin Ibu kembangkan tuh yang mana Bu? Yang lebih spesifik sih yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan secara aktif, kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coachee dalam proses coaching. Oke, berarti 2 ya yang akan menjadi bentuk spesifiknya yang akan Ibu kembangkan, mendengarkan dengan aktif dan juga nanti memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot, ya kan? Nah, kira-kira indikator ketercapaiannya itu apa Bu? Saya sih ingin ketercapaiannya itu saya ingin coachee itu mendapatkan solusi dari permasalahannya. Kemudian coachee itu bisa mengetahui cara-cara menyelesaikan permasalahannya dengan mengetahui cara atau langkah-langkahnya seperti itu. Oke, baik. Jadi indikator ketercapaiannya itu adalah coachee menemukan sendiri solusi atas permasalahannya ya Bu ya. Baik, kalau gitu terima kasih banyak Bu Erinda. Mudah-mudahan nanti proses coachingnya berjalan dengan lancar ya. Kemudian semoga coaching ini nanti bisa menghasilkan solusi yang terbaik untuk coachingnya. Iya Bu. Baik, kalau gitu silakan dilanjut proses coachingnya Bu Erinda. Terima kasih banyak. Terima kasih Bu, sama-sama Bu. Iya Bu. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang Pak Romi. Siang Bu Erinda. Gimana kabarnya Pak Romi? Sehat. Kayaknya dari wajahnya kelihatan lagi seneng ya Pak Romi seneng, ya. Apalagi bisa ngobrol begini, ya menyampaikan beberapa hal nih sama Bu Erinda nih. Oke, kira-kira apa yang mau disampaikan hari ini Pak? Ini Bu Erinda nih, saya ada beberapa permasalahan yang saya ini agak resah ya, galau gitu. Jadi melihat beberapa rekan-rekan guru ini sepertinya agak galau ya. Menghadapi siswa atau peserta didik yang tidak menikmati pembelajaran gitu ya. Mereka tuh kayak kurang fokus gitu. Dan apa ya, kayak bosan gitu siswa gitu ya. Jadi mereka itu di belajar itu nggak pernah melihat, saya tuh tidak melihat mereka tuh menikmati pembelajaran gitu Bu Erinda. Sehingga jadi setelah saya amati ternyata guru-guru atau teman-teman rekan-rekan guru itu cenderung pakai metode ceramah. Jadi sehingga anak-anak tuh hanya mendengarkan saja gitu. Jadi tidak menikmati kegiatan pembelajaran. Nah, itu seperti itu Bu Rinda. Apalagi mereka kurang menggunakan media-media, apalagi media atau multimedia sehingga seolah-olah pembelajaran itu terkesan monoton. Itu Bu Erinda. Oh begitu Pak. Berarti permasalahan Bapak ini mengenai gurunya ya Pak ya? Iya betul Bu Erinda. Mengenai gurunya dalam kelas ya, yang mana siswanya itu menjadi bosan ya Pak ya? Iya. Pada saat belajar dengan guru tersebut. Ya betul Bu. Jadi pembelajaran itu hanya satu metode ceramah, sehingga ya begitu-begitu saja dalam kegiatan pembelajaran. Nah jadi sepertinya
siswa ini betul-betul merasa bosan sehingga sepertinya beberapa hal yang harusnya bisa dipakai media itu tidak dilakukan oleh guru tersebut. Seperti itu, Bu Rinda. Baik, Pak. Kira-kira dari percakapan ini apa yang ingin Bapak harapkan dari percakapan itu? Ya, jadi Bu Erinda, jadi saya pengen diskusi nih, kira-kira bagaimana merubah paradigma tersebut, jadi sehingga pembelajaran itu betul-betul aktif gitu, anak senang, kemudian guru pun juga nyaman melakukan pembelajaran, memberikan pelajaran sehingga anak-anak itu merasa senang dan menikmati pembelajarannya gitu, Bu. Oke, Pak. Berarti kondisi yang sangat ideal ya, Pak, yang Iya, Bapak betul harapkan sekali. ya. Nah, kira-kira kondisi di sekolah Bapak itu sudah di level berapa itu guru-gurunya itu? Ya, sepertinya dengan kondisi yang sekarang ini mereka ini baru di kondisi di level yang kelima ya, Bu ya. Oke. Kira-kira dari level kelima ini bisa ditingkatkan lagi atau tetap di posisi itu, Pak? Saya rasa harus ditingkatkan karena bagaimanapun juga guru-guru ini adalah gerbang kepada peserta didik agar mereka itu menerima ilmu pengetahuan dengan sebaik-baiknya sehingga ilmu pengetahuan ini masuk ke dalam sanubari mereka memahaminya tapi dengan perasaan yang senang gitu, Bu Erinda. Oke, sangat luar biasa ya, Pak ya. Kira-kira usaha apa ini yang mau Bapak lakukan supaya tercipta perubahan tersebut? Baik, yang pertama mungkin saya tentunya akan berkomunikasi setelah saya berdiskusi dengan Bu Erinda, saya akan berkomunikasi dengan teman-teman saya akan memberikan coaching terhadap mereka, kemudian saya juga akan memberikan pendekatan-pendekatan beberapa metode pembelajaran sehingga mungkin mereka bisa menerapkannya nanti di kelas mereka. Oke, baik Pak. Kira-kira perlu bantuan dari pihak luar nggak Pak? Sepertinya perlu sekali Bu Erinda. Jadi saya sudah ada rencana di komunitas belajar saya akan mengundang salah satu ahli di bidang metode pembelajaran. Nah, kebetulan beliau adalah dosen saya di dulu kami berkuliah. Mudah-mudahan dengan hadirnya beliau bisa menambah wacana dan menambah kompetensi bagi para guru semuanya. Oke, sangat luar biasa ya Pak ya dengan mengundang para dosen-dosen alumni Bapak pernah kuliah ya Pak ya. Oke. Dalam hal ini strategi apa yang akan cepat terrealisasikan dalam waktu dekat ini Pak kira-kira? Baik, tentunya strategi yang mungkin lebih cepat ya Bu Erinda. Salah satunya saya mungkin akan membuat sedikit komunitas belajar, artinya saya akan mengundang mereka dalam komunitas ini dan saya akan melibatkan semua komponen dan juga saya ingin meminta kepada kepala sekolah untuk memberikan arahan kepada mereka untuk sama-sama kita belajar dan bagaimana menerapkan metode pembelajaran di kelas sehingga pembelajaran tidak monoton. Oke, berarti pengen untuk berkolaborasi dengan teman-teman sejawat ya Pak ya? Betul Bu Erinda. Jadi kira-kira kapan itu bisa dijalankan Pak? Rencananya Sabtu ketika pembelajaran sudah tidak ada, Sabtu ini saya akan segera laksanakan dan saya akan segera buat undangannya kepada teman-teman semuanya. Saya kumpulkan mereka dan saya undang juga tadi pembicara yang sudah saya siapkan sehingga kegiatan pembelajaran dapat berjalan dengan baik. Oke, baik Pak. Berarti dari percakapan kali ini Bapak bisa mendapatkan apa kira-kira? Terima kasih Bu Erinda. Dari percakapan ini mudah-mudahan saya semakin semangat ya Bu, semakin bersemangat untuk membantu teman-teman saya di sekolah untuk mendapatkan metode-metode pembelajaran yang baik. Alhamdulillah ya Pak ya. Akhirnya Bapak bisa mendapatkan gambaran apa yang mau Bapak pecahkan masalah yang ada di sekolah Bapak ya Pak. Terima kasih Bu Erinda. Oke, untuk selanjutnya percakapannya kita tunggu lagi ya Pak ya untuk pertanyaan berikut lagi ya Pak ya. Siap Bu Erinda. Percakapan berikutnya mungkin saya udah nggak sabar nanti mendengarkan hasilnya ya Pak ya. Hasil daripada solusi yang sudah Bapak lakukan terhadap teman-teman sejawat. Oke. Percakapan kali ini sampai di sini dulu ya Pak ya. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Terima kasih juga Bu Erinda atas diskusi kali ini. Semoga saya nanti bisa menjalankannya dengan baik. Oke, terima kasih Pak.
Bu Erinda, selamat siang. Selamat siang Bu Yuri. Ya, alhamdulillah, tadi kegiatan coachingnya udah selesai ya? Sudah Bu. Sudah, alhamdulillah semuanya sudah berjalan dengan lancar ya. Nah, tadi sudah ngobrol-ngobrol sama coachingnya, terus jadi tadi suasana juga udah terbangun. Nah, saya punya pertanyaan nih buat Bu Erinda nih. Pertanyaan pertama nih, apa yang sudah didapatkan pada saat proses coaching tadi terkait indikator ketercapaian? Oke, tadi saya selama coaching itu sudah melakukan alur tirta, yaitu dengan menanyakan tujuannya, identifikasi masalah, rencana aksi, kemudian tanggung jawab ya, serta saya menggali potensi dari coach tersebut untuk menemukan solusi permasalahannya. Alhamdulillah. Artinya alur-alur coaching ini udah Ibu jalanin semua Sudah, ya? Ibu. Semua tahapannya udah dijalanin ya? Sudah. Tadi proses dari awal identifikasi sampai dengan tahapan si coachingnya ini bisa menyelesaikan Permasalahannya sendiri. Oke nih, yang berikutnya nih, satu lagi nih Bu Erinda nih, pertanyaan selanjutnya. Nah, kedepannya kompetensi apa sih yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching hari ini, Bu? Kompetensi yang ingin saya kembangkan itu, saya ingin mendalami, memahami alur tirta lagi untuk melakukan coaching, supaya coaching selanjutnya itu menjadi lebih baik lagi. Baik, berarti di sini akan mendalami lagi ya Ibu ya? Iya, mendalami lagi. Iya, supaya next ke depannya kalau ada coaching-coaching berikutnya sudah lebih baik dan jauh lebih baik lagi. Iya. Oke deh kalau gitu, saya rasa sih cukup ya Bu proses kita hari ini. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan semuanya membawa manfaat buat kita bersama. Amin. Oke, terima kasih Bu Erinda. Terima kasih Bu Yuri, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kami akan menampilkan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Saya Romi Asdi Kuci dari SDIT Rahmaniyah sebagai coach dan Saya Erinda Depilina Napitupulu dari SMP Triguna sebagai observer. Dan saya Yurita Akiolaina dari SMA Yaspen Tugu Ibu sebagai Kuci. selamat menyaksikan. Selamat siang Pak Romi. Siang, Bu Erinda. Bagaimana kabarnya Pak Romi? Sehat, alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah ya Pak Romi ya. Pada kesempatan ini kita akan melakukan coaching, betul Pak? Ya, betul sekali Bu Erinda. Betul, oke. Di sini saya sebagai observer Bapak ya Pak ya, saya akan mengamati dan menilai saat Bapak melakukan coaching dengan menggunakan rubrik penilaian. Seperti apakah nanti di saat Bapak coaching itu udah sesuai dengan alur tirta atau belum. Dan bagaimana sih nanti Bapak menyampaikan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang akan disampaikan oleh coach, dan bagaimana nanti coach menanggapi atau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan Bapak. Jangan lupa ya Pak ya, saat melaksanakan coaching, Bapak menyesuaikan dengan prinsip coaching seperti kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Sebelumnya saya akan memberikan beberapa pertanyaan ya Pak ya. Baik Bu. Dalam proses coaching ini Pak, kompetensi apa yang mau Bapak kembangkan? Baik Bu Erinda, dalam proses coaching ini ada 3 kompetensi yang akan saya kembangkan, yaitu ada kehadiran penuh atau present. Nah, kemudian Bu Erinda mendengarkan aktif. Dan satu lagi, mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach. Oke, dari ketiga kompetensi ini ya Pak ya, yang kompetensi mana yang mau Bapak kembangkan secara spesifik? Baik, dari ketiganya mungkin saya akan kembangkan lebih spesifik Bu Erinda.
adalah yang mendengarkan aktif, Bu. Karena dengan mendengarkan aktif, saya menjadi lebih fokus sehingga saya ada kehadiran penuh, ya, atau present. Jadi dengan mendengarkan aktif pun saya nanti akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh Koci. Kemudian indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Bapak dalam proses coaching ini agar indikatornya tercapai? Baik, indikator ketercapaiannya saya akan melihat apakah Koci sudah bisa mencari solusi atas permasalahan yang ia hadapi dan juga Koci memiliki rencana aksi atau rencana ke depan yang harus dilakukannya, Bu. Baik Pak, mungkin itu aja ya Pak ya pertanyaan yang akan saya buat untuk Bapak melakukan coaching, dan semoga nanti saat Bapak melakukan coaching Bapak selalu ingat ya Pak ya dari hal-hal yang saya sampaikan tadi, dan selama melakukan coaching ya Pak ya semoga mendapatkan hasil yang maksimal. Ya, terima kasih Bu Erinda, terima kasih banyak. Mudah-mudahan coaching saya kali ini mendapatkan hasil yang terbaik. Baik Pak, sama-sama Pak. Assalamualaikum Bu Yuri. Waalaikumsalam Pak Romi. Bagaimana kabarnya nih Bu? Alhamdulillah baik, sehat. Bu Yuri katanya mau ada yang dibicarakan. Ya. Apa nih Bu? Ya sebenarnya saya punya sedikit permasalahan ya Pak. Siapa tahu nih saya ngobrol sama Pak Romi hari ini bisa sedikit menyelesaikan permasalahan saya nih Pak Romi nih. Saya itu punya permasalahan di diri saya Pak Romi. Saya merasa itu anak-anak kok ya kalau setiap saya ngajar tuh kurang aktif. Saya masuk karena kan pelajaran saya bahasa Inggris ya Pak Romi ya. Pelajaran bahasa Inggris itu kan kompetensinya ada speaking, ada writing, ada reading, kemudian ada listening. Nah yang jadi kendala utama itu adalah pada saat speaking. Jadi kalau anak-anak udah diajak ngomong, diajak ngobrol, apalagi kalau kita sudah mulai masuk ke sesi bahasa Inggris, mulai tuh diem semuanya. Gitu tuh Pak Romi masalahnya. Baik, berarti masalahnya ada di Bu Yuri sendiri ya? Betul Pak. Betul. Baik, jadi kira-kira ada hal-hal apa yang ingin Ibu harapkan dalam perubahan ini? Ya sebenarnya saya tuh mengharapkan perubahan karena kan saya ngajarnya SMA ya Pak. Ngajar SMA otomatis saya mengharapkan anak-anak itu sudah timbul kemandirian. Sudah tidak lagi disuruh-suruh lagi kalau memang harus waktunya mereka untuk melakukan kegiatan pembelajaran. Terutama pada saat sesinya speaking. Kita udah sepakat, kita udah kasih modulnya di awal. Ya harapan saya anak-anak itu udah belajar di rumah. Pada saat kita ngobrol di sekolah, ketemu di sekolah, diskusi, mereka tuh udah aktif. Tapi kenyataannya begitu di sekolah, begitu saya pancing nih pertanyaan, apalagi kalau sudah sesinya speaking, itu nggak ada. Harapan saya mereka tuh semua aktif gitu loh Pak, harapannya. Oke baik Bu Yuri, kira-kira dari kondisi seperti ini, menurut Bu Yuri ini proses yang sudah Bu Yuri lakukan ini berada di level berapa Bu Yuri? Sekarang ini kan saya itu sedang mencari tahu nih Pak permasalahan yang sebenarnya itu seperti apa. Kalau saya sih menyadari sendiri pastinya permasalahan ini harus diselesaikan oleh gurunya ya Pak. Berarti diselesaikan oleh saya. Saya udah berusaha untuk mencari segala cara. Saya udah berusaha untuk memetakan anak-anak murid saya. Nah pada kondisi sekarang ini anak-anak murid saya di kelas itu kemajuan belajarnya tuh masih pada level 6 lah Pak. Belum maksimal gitu. Baik, kalau di level 6 berarti kira-kira apa target Bu Yuri untuk menaikkan level nanti? Saya pengennya targetnya naik ya Pak. Iya. Yang kepikiran nih sama saya nih untuk menaikkan target itu yang pertama. Mungkin ya namanya bahasa Inggris kan bahasa asing ya Pak. Betul. Belum tentu semua anak familiar. Apalagi kita tinggalnya di Jawa Barat. Iya. Rencana saya itu saya mau kolaborasi nih Pak dengan native yang mungkin ada ya atau bekerja sama lembaga bahasa untuk mendatangkan native supaya punya greget nih. Jadi anak-anak pada saat ngomong sama bule itu langsung muncul secara otomatis.
Kalau ngomongnya sama saya guru bahasa Inggris tapi orang Indo, mungkin masih ada agak gap tuh. Tapi kalau seandainya sama orang bulenya langsung, wah itu muncul secara otomatis. Itu usaha saya yang pengen saya lakukan ya Pak, seperti itu. Berarti kira-kira kalau secara strategi yang spesifik seperti apa yang ingin Bu Yuri lakukan? Oke, strategi yang spesifik ya Pak. Kalau tadi saya punya strategi pengen datengin bule, pengen kerja sama lembaga bahasa, kemudian juga punya rencana-rencana lain. Tapi yang lebih spesifik tuh itu Pak, mendatangkan native ke sekolah. Kalau di antara semua strategi ya, buat saya itu yang lebih spesifik itu enaknya adalah mendatangkan native ke sekolah. Nah, lalu kalau native itu sudah Ibu bisa datangkan, kira-kira kriteria native seperti apa yang Bu Yuri inginkan? Oke, kriteria native-nya ya Pak ya. Yang pertama, saya melihat dari kondisi anak-anak, saya memetakan kondisi anak-anak yang berbeda ini, itu saya butuh native yang orangnya aktif. Tapi mungkin juga sedikit bisa berbahasa Indonesia, ya kan? Supaya kalau nanti ada anak-anak yang memang sangat kesulitan, dia bisa bantu tuh. Karena kalau full English banget, native-nya udah native natural banget, mungkin nanti tidak menyentuh nih ke anak-anak yang mungkin bahasa Inggrisnya masih agak kurang. Jadi so-so lah, dia native tapi punya sedikit kemampuan berbahasa Inggris. Berbahasa Indonesia, sorry. Ya. Luar biasa ya Bu, artinya native tersebut bisa kita manfaatkan untuk strategi Ibu ini. Nah, menurut Bu Yuri kira-kira ada nggak metode lain selain kita mengundang native? Metode lain ya Pak ya. Yang kepikiran nih sama saya saat ini adalah kita bikin kelompok-kelompok belajar deh Pak. Ya kan. Jadi dalam satu kelas itu kan saya udah memetakan nih Pak. Ada anak yang jago nih bahasa Inggrisnya, ada sekitar 3 anak tuh yang bahasa Inggrisnya udah jago, ada yang masih so-so, ada yang memang masih kurang banget nih. Nah, jadi kepikiran saya kalau dalam kondisi yang urgent, bikin kelompok belajar, yang 3 tadi kita sebar ke beberapa kelompok kecil, kayaknya seperti itu deh Pak. Oke. Lalu ada rencana kolaborasi nggak Bu dengan kegiatan ini? Ada sih, karena di sekolah saya kan guru bahasa Inggrisnya ada 2 orang ya. Berkolaborasi sama teman-teman sejawat tiap level, jadi dari level kelas 10, 11 sampai 12. Tentunya begitu. Nah, kita sekarang ada di sesi akhir perbincangan ya Bu Yuri ya. Iya Pak. Ini saya nggak sabar lagi dengar cerita-cerita dari Bu Yuri ke depannya. Apakah Bu Yuri berhasil atau tidak? Mudah-mudahan ya. Dalam melakukan perubahan ini, tapi saya berharap ya Bu Yuri mudah-mudahan berhasil dan nantinya strategi dan inovasi yang Bu Yuri lakukan serta kolaborasi tadi itu mendapatkan hasil yang baik. Mudah-mudahan Pak Romi. Baik Bu Yuri, mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di lain waktu dan terima kasih sudah mau berdiskusi dengan saya tentang aksi ini dan tadi terima kasih banyak apa yang Ibu Yuri sampaikan. Sekian dari saya Bu Yuri, mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar. Amin, amin. Terima kasih Pak Romi. Assalamualaikum Bu Yuri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah ya Pak ya, coachingnya berjalan dengan baik dan lancar. Betul Bu Erinda. Nah, tadi saat sebelum melakukan coaching, tadi sempat saya menanyakan tentang beberapa indikator ketercapaian ke Bapak ya. Kemudian tadi sebelum melakukan coaching, apa saja sih yang sudah Bapak lakukan terkait indikator tersebut? Ya, baik Bu, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi saya sudah menyelesaikan proses coaching ya Bu Erinda ya. Iya. Dan berdasarkan hasil coaching tadi saya sudah melakukan proses coaching sesuai dengan alur tirta ya. Saya sudah menanyakan tujuan sebelum melakukan percakapan. Kemudian saya juga mengidentifikasi dengan cara menanyakan kepada coaching informasi-informasi tadi yang terkait dengan permasalahannya. Kemudian saya juga menanyakan rencana aksi yang dilakukan dan saya sudah meminta coaching untuk mempertanggungjawabkan tindakan tersebut seperti yang Ibu sampaikan tadi. Oke Bapak. Menurut saya ya, sebagai observer tadi pada saat melakukan coaching Bapak dengan teman Bapak tadi, itu sudah bagus sekali Pak. Sudah menjalankan coaching sesuai dengan alur tirta
di mana tadi Bapak sudah melakukan identifikasi terhadap permasalahan yang ada pada koci, kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga coaching itu bisa menemukan solusinya sendiri seperti itu. Kemudian selain pada coaching ini juga sudah menerapkan prinsip daripada coaching. Selamat ya Pak ya. Nah, di sini sebelum kita akhir ini ya, saya mau bertanya ke Bapak satu pertanyaan lagi. Dari yang sudah Bapak lakukan ini, tadi kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan? Nah, baik, terima kasih pertanyaannya Bu Erinda. Ya. Sepertinya kompetensi ya yang ingin saya kembangkan lagi adalah tentunya yang saya ingin angkat dan saya kembangkan yaitu mengajukan pertanyaan berbobot nih. Karena dengan mengajukan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan coach, sehingga saya tuh dapat menggali informasinya Bu, ya lebih mendalam dan mengarahkan coach menemukan solusi dari permasalahannya Bu. Luar biasa sekali ya Pak ya, Bapak sudah menerapkan alur tirta itu dengan sangat baik. Nah, semoga untuk di lain hari lagi lebih baik lagi ya Pak ya. Nah, cukup sekian untuk percakapan kita hari ini. Terima kasih Pak atas kesempatan. Terima kasih banyak atas diskusi kita hari ini. Semoga nanti saya akan lebih baik lagi dalam memberikan coaching bagi coach yang nanti akan saya lakukan coach bersama dengan mereka. Oke Pak. Terima kasih Bu Erinda. Sama-sama Pak.